Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita berjumpa kembali di acara Socha Interact episode 4 pada siang hari ini bersama saya Dinda Amelia. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, saya akan mulai saja acara Socha Interact kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dinda Amelia, senang bisa berkesempatan untuk menemani jalannya Socha Interact episode keempat yang mengangkat topik How AI Transform Online Exam Through Proctoring. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada pembicara kita hari ini, Bapak Jilan Wijaya, selaku co-founder dan Chief Operating Officer dari Socha AI, yang nanti akan memberikan gambaran bagaimana teknologi AI bisa mengatasi joki, menyontek, atau perbuatan curang lainnya dalam ujian online. Telah hadir juga Pak Edo selaku Business Development dari Socha AI yang akan memandu kegiatan diskusi pada Socha Interact hari ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bergabung ataupun yang belum mengikuti acara Socha Interact sampai episode yang keempat. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada pembicara dan teman-teman semua bagi yang menjalankan. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para media partner kami yang telah membantu menyebarluaskan informasi terkait acara Socha Interact hari ini. Terima kasih kepada Daily Social, Marketers, Bitnesia, Tech4ID, Ayo Bandung, dan C-Level IT Community. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang belum pernah mengikuti Socha Interact episode sebelumnya, saya ingin memperkenalkan sedikit kepada teman-teman mengenai Socha AI. Socha AI adalah sebuah perusahaan AI platform yang fokus pada computer vision. Dan Socha Interact sendiri adalah salah satu program dari Socha AI yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang perkembangan teknologi, membuka koneksi seluas-luasnya dengan mempertemukan para pembicara profesional, dan mendorong terciptanya entrepreneur dan developer baru untuk Indonesia. Socha Interact ini terdiri dari 9 episode yang akan berlangsung dari tanggal 7 April sampai 23 April dengan mengangkat topik seputar teknologi modern yaitu AI and Robotics, Autonomous and Electric Vehicle, Blockchain, dan Metaverse serta menggandeng para pembicara yang ahli di bidangnya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan kesempatan ini untuk menambahkan pengetahuan. Dan teman-teman bisa langsung cek Instagram kita di @socha_ai atau kunjungi website kita di www.socha.ai agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Pak Edo yang akan membantu memperkenalkan pembicara kita hari ini. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dinda atas waktunya yang kepada saya. Selamat siang rekan semua, Assalamualaikum. Senang sih bisa jumpa lagi dengan teman-teman semua di acara ini. Kita mungkin sedikit membahas mengenai apa itu ujian ya, mungkin ya. Jadi mungkin ujian yang selama ini yang sudah rekan-rekan semua lakukan ya, dulu mungkin komputer based test ataupun paper based test yang memungkinkan harus menghadiri semua orang itu harus hadir di suatu tempat. Jadi ini menimbulkan suatu pain ya, artinya harus ada effort tertentu, harus pergi tempat ujian, ongkos biaya untuk angkutan, bensin dan kawan-kawan. Pun sama juga dengan si penyelenggara harus keluar biaya mengenai sewa tempat, sewa komputer, kertas dan lain sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan coba gali lagi mungkin ujian online itu seperti apa ya. Jadi ujian online itu mungkin ada paradigma, artinya stigma negatif bahwa itu nggak secure, masih bisa setiap peserta itu masih bisa melakukan tindakan fraud ataupun kecurangan seperti mencontek ataupun googling, share screen, recording ataupun joki dan lain sebagainya. Dan di siang hari ini sambil kita mungkin ini boleh dibilang jam-jam rawan ya. Insya Allah sih dengan kita akan lebih ngasih lagi insight dengan rekan-rekan semua bagaimana ujian online yang mungkin kita berikan solusi yang insya Allah secure ya. Kita memberikan hasil yang secure buat penyelenggara ujian maupun buat si peserta ujian. Baik, bersama saya sudah ada Pak Jilan Wijaya selaku co-founder ataupun CEO dari Socha AI. Halo, assalamualaikum Pak Jilan. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Edo, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Jilan. Gimana Mas Jilan? Mungkin ini jadi suatu momen yang tepat ya. Bagaimana kita
mengkampanyekan tuh. Artinya ujian online itu boleh saya katakan merupakan suatu keharusan ya. Apalagi dengan adanya pandemi ini semakin mengilustrasikan transformasi digital ya, dari dulu konvensional sekarang ke digital gitu kan. Mungkin akan gimana pandangannya nih? Oke. Ya. Baik, mungkin ini langsung dijelaskan oleh Pak Jilan. Bagaimana sih gambarannya ujian ataupun online exam ataupun yang selama ini yang sudah dulu maupun yang sekarang gitu kan. Jadi mungkin lebih santai lagi kita ya hari ini ya. Kita lebih banyak menggali lagi ataupun eksplor lagi gitu kan, dan juga nanti selalu ada juga demo-demo dari kita bagaimana solusi yang kita bisa provide untuk semua rekan di sini gitu. Mungkin waktu dan tempat saya silakan kepada Mas Jilan Wijaya. Silahkan Mas Jilan. Baik, terima kasih banyak Mas Edo. Mungkin saya sapa dulu ya semuanya yang ada di sini. Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di sesi hari ini. Semoga Anda semua tetap semangat dalam menjalani rutinitas di tengah kondisi pandemi COVID saat ini. Kalau saya lihat nih Pak Edo, kayaknya partisipannya banyak banget nih Pak. Udah, kalau saya lihat ada di berbagai macam kota nih, ada dari Surabaya, lalu ada dari Cirebon, tentunya juga dari Bandung ya, dari Jakarta, Sidoarjo tadi saya lihat, lalu ada juga perwakilan dari kampus-kampus nih, universitas tinggi negeri maupun swasta hadir juga nih. Ada yang diwakili sama dosennya, ada juga mahasiswanya, dan juga banyak juga nih dari profesional ya, dari pegawai negeri swasta maupun pegawai negeri gitu ya, atau pegawai swasta itu udah ada juga, dari profesional pun ada. Yang mungkin saya ucapkan terima kasih banyak atas antusias teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada acara Soca Interact pada hari ini. Perkenalkan, saya Jilan selaku co-founder dan CEO dari Soca AI. Pada kesempatan hari ini mungkin saya ingin lebih mengajak berdiskusi terkait dengan apa sih yang menjadi isu saat ini, mungkin lebih ke arah transformasi digital di bidang pendidikan. Nah, jadi pada sesi hari ini saya akan bercerita seputar transformasi digital di bidang pendidikan, dan saya pun mungkin akan mengajak semua yang hadir, partisipan yang ada hadir pada hari ini untuk bisa berdiskusi di akhir sesi materi seputar hal bagaimana sih peran AI dalam mentransformasi ujian online melalui pengawasan gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa saat ini perkembangan digital udah sangat cepat gitu ya, udah sangat cepat, benar-benar cepat. Bahkan orang lain berkata bahwa ini kayaknya masa depan itu berubah. Sebenarnya bukan berubah gitu ya, masa depan itu bukan berubah, tapi masa depan itu dipercepat. Dipercepatnya kapan? Hari ini. Nah, jadi hari ini itu kita adalah gambaran dari masa depan yang mungkin awalnya kita masih berpikir 5 atau 10 tahun lagi gitu ya, masa depan itu baru akan datang. Transformasi digital itu baru akan datang 5 atau 10 tahun lagi, atau let's say 2045 gitu ya, yang kita awang-awang. Ya kita berhayal-hayal gitu ya, berhayal mengawang-awang, oh mungkin nanti tahun 2045 akan seperti A, B, C. Tahunya ternyata hari ini nih, kita nih, hari ini yang udah melaksanakan atau yang sudah merasakan gitu ya, percepatan dari masa depan itu sendiri. Nah, baik, seputar dengan bidang pendidikan, saya mau flashback dulu nih ya. Mungkin mau flashback dulu terkait dengan bidang pendidikan. Mungkin di sini ada yang tahu Ganesha Operation, GO gitu ya, kalau disingkatnya GO. Lalu ada Sony Suguma atau SSC, lalu ada Neutron, lalu ada Primagama. Nah, ini mungkin brand-brand lembaga pendidikan atau lembaga bimbingan belajar yang ya kita tahu 20 tahun yang lalu mungkin ya, seingat saya waktu itu untuk bimbingan belajar ini sudah hadir, sudah ada, di mana
peran pendidikan itu, ya mungkin orang masih pikirnya untuk tambahan belajar itu kan udah jelas pasti di sekolah atau di perguruan tinggi atau di kampus. Untuk menambah pembelajaran, ya biasanya orang tua kita mendaftarkan anaknya itu ke lembaga bimbingan belajar, ya ke GO, SSC, Primagama, Neutron, atau lembaga pendidikan lainnya. Nah, itu kan mungkin waktu itu yang masih sangat works gitu ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu dan sekarang kita dipaksa untuk menjadi masyarakat digital gitu ya. Makanya sekarang kita tahu gitu ya, oh ternyata ada Udemy. Kita bisa belajar online course dari manapun, kapanpun gitu ya, tanpa ada terikat dari sisi waktu atau kita harus datang suatu tempat, tapi dengan hanya mengakses websitenya dari gawai kita atau dari device yang kita gunakan, apakah itu di laptop atau di handphone, itu kita udah bisa mendapatkan pembelajaran. Selain di Udemy, mungkin untuk yang Indonesia-nya kita tahu Ruang Guru ya. Ruang Guru kita untuk menambah ilmu ya kita bisa memilih mata pelajaran apa yang akan kita pilih, yang akan kita pelajari dan lebih perdalam lagi. Atau bahkan Zoom ya seperti pada hari ini gitu, kita belajar berdiskusi melalui Zoom atau bahkan untuk melakukan pembelajaran itu kita bisa mencarinya di YouTube. Nah, tapi dari itu semua terkait dengan praktik pendidikan gitu ya, selain kita belajar tentu saja ada yang namanya ujian. Betul sekali tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Edo bahwa mungkin saat ini kita mulai dipaksa gitu ya, mau nggak mau, nerima nggak nerima gitu ya, harus beralih nih yang dari sebelumnya mungkin ujiannya masih paper based gitu ya, harus beralih ke arah digital. Nah, sampai sini mungkin saya teringat ada satu kata-kata bagus gitu ya dari salah satu pendiri bangsa kita, yaitu dari Bung Hatta. Jadi kalau kurang cerdas itu, kata Bung Hatta gitu ya, kalau kurang cerdas itu dapat diperbaiki dengan belajar. Kalau kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun kalau tidak jujur, nah itu sulit diperbaiki. Jadi esensinya di sini adalah kalau kita merasa kurang cerdas, itu bisa diperbaiki dengan belajar, dengan menambah porsi belajar. Tadi mungkin bisa ikut bimbingan belajar, atau kita bisa ikut online course gitu ya, atau yang kurang cakap kita bisa ikuti beberapa kegiatan yang bisa menambah pengalaman kita. Mungkin saat ini program yang dari Kementerian Pendidikan adalah program Kampus Merdeka, itu kan salah satu program untuk meningkatkan kecakapan atau kesiapan gitu ya, kesiapan dan untuk menambah pengalaman. Namun hal yang paling penting adalah ini tentang kejujuran. Nah, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Nah, makanya setiap pembelajaran itu pasti ada yang namanya ujian. Nah, jadi apa sih tujuan dilaksanakannya ujian itu sendiri? Nah, kira-kira apa nih Pak Edo? Tujuan dilaksanakannya ujian dari setiap pembelajaran. Tentu pasti yang pertama itu adalah untuk mengukur kemampuan dari siswa didik gitu ya. Siswa didik. Tapi kan kita tahu bahwa pendidikan itu tidak hanya terbatas dari jenjang pendidikan yang ada yang kita tahu, misalkan dari SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi gitu ya. Bukan hanya sebatas itu, tapi sampai ke tingkat profesional pun mungkin kita masih menempuh jalur pendidikan ya. Bisa dibilang ketika kita sudah masuk ke dunia industri atau di perusahaan, pasti ada yang namanya upgrade skill gitu ya. Itu pun bagian dari pendidikan untuk peningkatan skill karyawan. Atau ketika akan promosi jabatan, pasti kan selalu ada ujiannya. Dan juga untuk level tertentu pasti akan ada pendidikannya dulu nih, pendidikan menjadi manajer, pendidikan menjadi direktur, misalkan kayak gitu. Selalu ada pendidikannya, dan di mana hasil atau akhir dari waktu pendidikan itu pasti ada ujiannya. Nah, tujuan dari ujian ini apa? Tujuan yang pertama adalah terkait dengan mengukur pengetahuan, ya. Mengukur sejauh mana sih pengetahuan kita atau pengetahuan peserta itu terkait dengan hal yang akan dicapainya. Ya mungkin kalau SD, SMP, SMA ya tentang pelajaran-pelajaran apa saja yang sudah dipelajari gitu ya. Nah, untuk mengukur pengetahuan sejauh mana kita siap ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Nah, lalu yang kedua sebagai alat evaluasi. Nah, sebagai alat evaluasi tentu saja kita sudah tidak asing lagi gitu ya dengan ujian sekolah, UAS, UTS gitu ya, tengah semester atau akhir semester untuk bisa naik ke tingkatan pendidikan lebih tinggi, yaitu sebagai alat ukur evaluasinya gitu ya. Makanya dinilai gitu ya, dinilai sejauh apa sih kemampuan kita atau wawasan kita dari standar yang sudah ditentukan. Makanya ditentukan lulus atau tidaknya itu ya dari ujian. Walaupun sekarang mungkin ujian itu hanya menjadi salah satu faktornya saja gitu ya. Ada faktor-faktor lain seperti mungkin kehadiran, yaitu mungkin bagian dari pembaharuan dari kurikulum yang ada. Dan juga ya sebagai faktor indikator kelulusan dari ujian ini kan kita tahu bahwa ujian itu pasti selalu ada yang namanya aturan dalam ujian. Yang paling sering deh, misalkan ujian itu apa sih? Aturan yang paling utamanya tidak boleh mencontek kan gitu ya. Tidak boleh mencontek. Jadi betul-betul ketika ujian ini kita dituntut untuk bisa jujur. Untuk bisa jujur dan juga bisa lebih lebih meningkatkan integritas. Karena ya esensi dari ujian itu sendiri adalah masalah integritas, kejujuran. Kejujuran dari siapa? Bukan hanya dari peserta, tapi semua aspek yang terlibat di dalam ujian itu harus jujur. Nah, kita tahu elemen apa saja yang ada ketika pelaksanaan ujian selain dari peserta, mungkin ada panitia, lalu ada pengawas atau ada pihak-pihak lain gitu ya yang berkaitan dengan ujian itu sendiri. Nah, kita mengenal istilah paper based test gitu ya. Paper based test. Nah, di mana kita lihat mungkin ini suasana paper based test, peserta datang ke satu ruangan, ada pengawas yang memantau gitu ya tentang selama ujian gitu ya. Semua peserta itu diawasi oleh pengawas. Lalu aturannya pun sama kan kalau paper based test seperti ini. Tidak boleh mencontek, tidak boleh melihat catatan, kan gitu. Karena tujuannya tadi adalah untuk mengukur atau untuk mengevaluasi. Lalu dari sini kan banyak hal gitu ya, banyak hal yang unik untuk menjaga ujian itu tetap jujur atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengawas, yaitu adalah peserta melakukan kerjasama atau mencontek. Nah, ini ada beberapa contoh nih. Nah, bisa saja kayak gini kan. Nah, jadi untuk mengantisipasi orang-orang atau peserta ujian itu mencontek, nah apa mungkin gitu ya kita masih mau seperti ini gitu ya. Setiap peserta mungkin sebelum masuk ke ruangan ujian itu harus bawa kertas yang cukup besar seperti koran untuk menutupi atau untuk menghindari lirik kanan gitu ya, melihat jawaban teman sebelahnya, atau mungkin seperti ini ditutupi gitu ya bagian kiri kanannya. Sama tujuannya adalah agar peserta ini tidak mencontek. Karena esensi dari ujian itu ya adalah kejujuran, integritas. Atau bahkan bisa seperti ini. Ada yang menggunakan helm gitu ya, menggunakan helm masuk ke ruang ujian. Ini kan sungguh sangat menguras emosinya peserta. Udah pusing mau ujian, harus belajar, masuk kelas dipakai helm lagi gitu ya. Kayaknya ini udah mulai nggak relevan nih paper based test. Makanya ya mungkin 5 atau 10 tahun kemarin itu mulai beralih gitu ya dari paper based test. Ada beberapa lembaga pendidikan yang sudah beralih yaitu ke computer based test atau CBT. Nah, di sini yang membedakan adalah hanya merubah dari yang sebelumnya mengisi atau menjawab soal jawaban itu dari kertas itu ke komputer. Nah, kayak gini. Siswa tetap datang gitu ya, tetap datang, lalu mengerjakan soal yang sama di waktu yang sama gitu ya. Nah, di sini sudah ada terlihat nih digitalnya gitu ya, yang sebelumnya menggunakan paper based test konvensional mulai beralih sedikit menjadi lebih digital. Tapi di ujian ini pun tetap sama, perlu adanya pengawas gitu ya, pengawas ujian untuk memastikan
ujian berlangsung dengan lancar, tidak ada peserta yang mencontek, tidak ada yang bekerja sama. Tujuan kan untuk mengawasi ujian itu adalah ke sana. Nah, lalu muncullah pandeminya dibikin agak senggang gitu ya, dibikin jarak per jarak. Atau bahkan tahun lalu nih ya, kalau yang masih ingat sempat naik juga nih ke berita ujian, ini kalau nggak salah ujian CPNS di salah satu daerah di Jawa Tengah kalau nggak salah, itu sampai menghadirkan pengawasnya itu berkostum tentara Squid Game gitu kan. Tapi kan tetap tujuannya ada ujian itu pasti selalu ada pengawas gitu. Kenapa sih harus ada pengawas? Kenapa harus ada pengawas? Ya karena ya tujuannya tadi memastikan bahwa tidak ada peserta yang melakukan kecurangan, mencontek gitu ya, membawa contekan apakah itu dari handphone, dari kertas atau dari bawa buku gitu ya, atau bertanya ke teman sebelah. Nah, tujuannya kan ke sana. Nah, namun kita tahu bahwa di awal 2020 atau akhir 2019 kita kehadiran tamu yang tidak diundang, yaitu COVID-19. Nah, di sini semua mulai merasakan dampak dari COVID-19 itu, oh ternyata kita dipaksa untuk digital. Kenapa? Dampak dari COVID, kita coba kerucutkan ke lembaga pendidikan. Apa sih dampak-dampak yang muncul gitu karena COVID-19? Yang pertama, ya kita tahu bahwa bukan hanya ujian yang ditunda gitu ya, tapi bahkan pelaksanaan pembelajaran pun sempat terhenti gitu ya, karena bingung ini gimana nih, apakah kita liburkan atau seperti apa? Karena kita tahu gitu ya, kita belum siap secara infrastruktur, secara teknologinya. Bahkan di tahun 2020 itu kalau tidak salah kita belum memiliki standar yang pasti gitu ya. Ketika pembelajaran jarak jauh itu harus menggunakan aplikasi apa, harus menggunakan tools apa, karena kita tahu belum semua lembaga pendidikan itu sudah memiliki sistem gitu ya, belum memiliki sistem. Jadi akhirnya ya harus ada beberapa lembaga pendidikan, bahkan sekolah atau perguruan tinggi yang men-stop terlebih dahulu proses belajar mengajar. Nah, sampai pun penundaan pelaksanaan ujian. Kalau kita tahu 2020 itu ujian nasional ditiadakan karena dengan faktor pandemi seperti ini, itu kan jadi apa ya? Kalau kita dulu mungkin ya lulus itu melewati tahap ujian nasional, selalu gitu ya, ujian nasional. Dari SD mau ke SMP ujian nasional, kelas 6. Lalu kelas 9 sampai kelas 12 gitu ya, kita sama ujian nasional untuk ke perguruan tinggi. Nah, tapi karena kemarin dengan alasan bahwa gawat darurat pandemi, akhirnya ujian nasional dihapuskan. Berarti kan ada penundaan atau pembatalan dari pelaksanaan ujian. Nah, ternyata bukan lembaga pendidikan SMA, perguruan tinggi, tapi ada lembaga pendidikan lain juga yang sempat tertunda nih pelaksanaan ujiannya. Contoh deh, lembaga-lembaga sertifikasi gitu ya. Lembaga sertifikasi ini kan sama konsep ujiannya, menghadirkan para peserta ujian sertifikasi datang ke suatu tempat gitu ya, harus melaksanakan ujiannya di tempat yang sama, di waktu yang sama. Nah, tapi karena ada kondisi pandemi seperti ini, akhirnya ujiannya menjadi tertunda. Dan juga sudah jelas gitu ya, tidak dapat dilakukan serentak di suatu tempat. Kita sudah merasakan beberapa kebijakan yang ditetapkan sama pemerintah. PSBB, lalu istilah PPKM level 1, 2, 3 gitu ya. PSBB pun ada berapa serinya gitu ya. Tujuannya adalah meminimalisir aktivitas di luar ruangan dan juga meminimalisir adanya kerumunan orang. Nah, kita tahu bahwa ujian ini kan selalu kalau sebelum adanya pandemi itu kan selalu dilaksanakan di satu tempat. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah mengikuti sertifikasi pelatihan tertentu, contohnya misalkan ujian Pradi gitu ya, Pradi atau ID atau misalkan untuk konsultan pajak atau untuk
akuntan publik untuk mendapatkan sertifikasinya itu kan mereka ujian di satu tempat tertentu, gitu ya, satu tempat tertentu, lalu diawasi. Tapi dengan adanya COVID ini itu semua menjadi tidak bisa, hingga akhirnya tidak dapat melakukan sertifikasi gitu ya untuk orang-orang tertentu. Bahkan yang sudah direncanakan bahwa tahun ini saya akan mengikuti pendidikan sertifikasi karena berkaitan juga sertifikasi dengan izin praktek misalkan kayak gitu. Tapi karena ada COVID ini semua menjadi seakan-akan mati gitu ya, seakan-akan mati, tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini justru mengganggu stabilitas sosial gitu ya, atau apa yang udah direncanakan itu ya tidak bisa berlanjut. Ya, akhirnya kan kita berpikir bahwa apa aja sih yang perlu disiapkan dalam menjalani new normal. Pertama, dari ini semua sudah jelas, ujian ini harus online. Ujian ini harus online, berbasis komputer. Nah, inilah persiapan untuk menjalani new normal di bidang pendidikan gitu ya. Ujian itu harus online. Lalu kalau online itu kan ada pertanyaan, bagaimana sih keamanan dari sistem dan kerahasiaan datanya itu gitu kan. Saya khawatir nih data saya dicuri, atau saya khawatir nih masalah security seperti apa kalau saya online ujiannya. Lalu apakah proses ujiannya ini dapat terawasi dengan baik atau enggak? Karena kita tahu tadi dari mulai paper based test atau dari computer based test itu selalu ada pengawas ujian gitu ya, selalu ada pengawas ujian, dan ini pun yang menjadi isu gitu ya, menjadi kekhawatiran ketika melaksanakan ujian secara online itu, gimana sih peserta ujian ini selama mengisi jawaban atau selama ujian ini masih tetap bisa terawasi. Dan kita tahu gitu ya, kalau misalkan ketika pandemi ini tidak bisa dilakukan secara serentak di satu tempat, otomatis peserta ini harus melaksanakan ujian mungkin dari rumahnya masing-masing di tempat yang berbeda-beda. Tapi pengawasnya bagaimana nih, harus bisa tetap mengawasi seluruh peserta yang hadir gitu ya. Nah, lalu muncullah beberapa spekulasi atau kreativitas yang muncul ya. Nah, contohnya di sini nih. Ya udah, karena tadi mungkin belum memiliki standar yang pasti menggunakan platform apa atau menggunakan aplikasi apa, banyak yang menggunakan Google Form mungkin sebagai solusi sementara agar ujian ini masih tetap dilaksanakan. Sekolah atau lembaga pendidikannya atau penyelenggara ujiannya itu membuat soal-soal dan dibuat menggunakan Google Form. Lalu pesertanya tinggal akses linknya, lalu diisi dan dinilai dan seterusnya. Tapi apakah menggunakan Google Form ini antara pengawas ke peserta itu masih terawasi atau tidak? Nah, ada juga yang menggunakan Moodle gitu ya, menggunakan Moodle sebagai platform LMS-nya atau untuk aplikasi ujiannya. Lalu juga ada juga yang membuat sendiri gitu ya aplikasi ujiannya. Oh, saya akhirnya membuat sendiri dari mulai manajemen soal, lalu dari mulai manajemen peserta gitu ya. Itu menggunakan web based gitu ya, atau menggunakan desktop based. Tapi tetap masih ada kekhawatiran dari pelaksana atau dari panitia penyelenggara ujian itu bagaimana cara mengawasinya, karena yang saat ini mungkin itu masih belum bisa terawasi. Bahkan saya sempat diskusi gitu ya dengan beberapa teman yang kebetulan dia ada di lembaga pendidikan di perguruan tinggi. Saya tanya, ya gimana ujiannya, UAS UTS-nya selama pandemi ini? Karena kan kita tahu sampai saat ini pun mungkin masih ada beberapa kampus yang belum mengizinkan siswa atau mahasiswanya itu untuk bisa hadir ke kampus gitu ya, ataupun ada ya itu pun masih 50-50 ya, masih setengah-setengah, jadi di hybrid. Nah, saya sempat tanya seperti itu, ini gimana? Ya udah, akhirnya mungkin diserahkan semua ke dosennya masing-masing gitu ya, atau ke gurunya masing-masing. Ada yang hanya memberikan tugas. Jadi ya sudah, saya
berikan tugas 2 hari atau 3 hari, dikumpulkan, upload ke Google Form atau kirim email, UAS UTS-nya seperti itu. Padahal waktu saya kuliah sendiri pun ujian itu ya masih benar-benar ujian gitu, benar-benar ujian, nggak ada tugas-tugasan kayak gitu, dan benar-benar diawasi, ya gagal gitu. Kalau ketua nyontek dikeluarin gagal udah gitu kan, nilai bisa bisa jelek gitu ya. Tapi karena ya kondisi pandemi kayak gini, kita belum punya standar, akhirnya diserahkan lagi ke tenaga pendidiknya itu untuk menentukan sendiri. Oke, sambil kita warming up lagi nih, Pak Edo. Saya pengen nanya, Pak Edo dulu waktu kuliah apa nih? Udah pakai yang komputer based test atau yang paper based test ya? Masih komputer based test yang paling banter juga tuh zaman dulu. Oh, udah komputer based test ya? Iya. Ini kayak kalau paper based test kayaknya ketahuan nih umurnya berapa. Ngomong soal umur, aduh. Tinggal ditanya aja dulu ujian nasional atau Eptanas kan gitu. Eptanas, masih ngalamin saya dulu. Eptanas. Masih pakai NEM dulu saya dulu. NEM pakai berapa? NEM ya? Ya NEM masuk SMP masih pakai NEM. NEM berapa? Oke. Nah itu mungkin kita dulu ya sebelum pandemi itu komputer based test ya, pakai komputer betul gitu, udah ada digitalnya gitu ya, online. Tapi kan kita harus datang juga ke ruangan ya, Pedo ya. Benar. Harus datang dulu ke ruangan, kumpul gitu ya. Dikumpulin dulu pesertanya, yang terlambat nggak bisa masuk. Baris kan, lagi. Dengan adanya kebijakan sekarang pembatasan sosial gitu kan. Akhirnya kan PPKM ada tuh kan kebijakannya. Lalu PSBB, lockdown istilahnya kayak gitu ya. Orang nggak bisa kumpul-kumpul lagi. Hingga akhirnya ya gimana lagi gitu kan, mau nggak mau ini ujian harus tetap dilaksanakan, tapi dengan kreativitas yang ada itu kita harus maksimalkan gitu. Mungkin ini yang nggak kealamin sama kita nih. Saya istilahkannya adalah Zoom Proctor based test. Jadi ujian online, tapi diawasi oleh pengawasnya tetap ada, tapi pakai Zoom. Jadi ada juga yang menggunakan 2 kamera gitu ya, kamera dari laptop, lalu ada juga yang menggunakan tambahan kamera dari handphone. Nah kalau kayak gini kan seperti ada tambahan kamera nih. Jadi peserta itu harus terawasi atau harus tertangkap oleh Zoom. Nah harus tertangkap oleh Zoom. Di sini mungkin kalau kita lihat gitu ya, ada pengawasnya nih. Ada pengawasnya, dia liatin satu-satu, layar pesertanya harus terlihat juga oleh pengawasnya. Gitu ya, full body-nya harus terlihat, wajahnya, tangannya. Tapi kan kendalanya adalah di sini itu peserta harus punya beberapa gadget gitu ya. Lalu Zoom-nya harus aktif terus. Ya kita kebayang lah, Zoom ujian itu kan nggak mungkin ada yang hanya setengah jam, pasti kan ada yang sejam atau yang 120 menit, 2 jam, atau let's say bisa sampai ada yang 4 jam. Kebayang gitu. Ini handphone terus aktif, Zoom-nya terus aktif selama 4 jam. Gimana nih? Pasti istilahnya tuh ada pemborosan juga gitu ya. Tidak membuat lebih mudah, Padahal seharusnya gitu ya, teknologi itu kalau bisa kita gunakan dengan baik, nah tentu saja ini bisa menjadi alat yang sangat berguna bagi seluruh aspek kehidupan kita. Nah, termasuk di dalam bidang pendidikan. Nah, dengan teknologi seharusnya pendidikan bisa jauh lebih accessible gitu ya, dapat digunakan dengan mudah, siapapun bisa pakai gitu, dan juga kita bisa melakukan banyak hal membuat si pendidikan itu jadi lebih kreatif dan lebih inovatif. Nah, tapi kan tetap di sini selalu ada keterbatasan dari sisi pengawas gitu ya. Kebayang nih kalau satu pengawas harus mengawasi lebih dari 50 peserta dalam satu layar. Nah, itu gimana nih cara mengawasinya? Kan tetap saja gitu ya, ada effort yang keluar, dan mungkin kalau kita pikirnya nggak mungkin mata pengawas ini bisa langsung mengawasi 50 dalam 1 detik yang sama. Pasti akan ada miss-nya gitu. Akan ada miss-nya.
tetap ada potensi-potensi kecurangan yang terjadi gitu ya. Untuk mengakali hal-hal itu ya kita bisa lihat gitu ya. Mungkin kalau Zoom dengan alasan misalkan pesertanya, oh tiba-tiba Zoom-nya mati, oh kameranya tiba-tiba mati. Nah itu kan pengawas pun nggak bisa intervensi karena ya aplikasinya untuk mengawasinya mati gitu. Nah, makanya perlu adanya satu inovasi baru atau ada satu alat atau satu metode gitu ya untuk menjaga bahwa ujian ini tetap terjaga integritasnya. Nah, kita namakan adalah proctoring AI. Nah, kita Soca hadir dengan nama proctoring AI di mana pengawasan ujian ini berbasis menggunakan kecerdasan buatan. Jadi pengawasan ujian online yang berbasis AI tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan dari segi keamanan dan juga tetap menjaga integritas dari ujian itu sendiri. Oke, jadi selama ujian yang berbasis digital tadi gitu ya, pasti kan yang akan diawasi itu adalah tentang orang ini benar nggak gitu ya, benar nggak orangnya itu benar atau tidak gitu ya, pesertanya orang tersebut atau tidak. Lalu di lingkungan ujiannya itu ada orang lain atau enggak, itu kan yang kekhawatiran karena pengawasnya tidak ada di tempat yang sama gitu dengan peserta. Lalu apakah dia kalau bertanya ke orang lain gimana? Lalu kalau dia pakai laptop gitu ya, karena kita tahu internet itu bisa menjelajah kemanapun. Nah, itu kan yang dikhawatirkan itu siswa itu bukan sibuk mengisi jawaban, tapi mencari jawaban, browsing gitu ya, bertanya ke teman, chatting dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang jadi kekhawatiran. Nah, jadi kalau proctoring AI yang dari Soca ini sebuah terobosan gitu ya untuk bidang pendidikan dan juga mungkin teknologi yang kita gunakan ini bisa mempelajari bisa mempelajari behavior orang selama ujian. Nah, bagaimana memantau itu yang memantau peserta ujian itu dibantu oleh AI-nya itu sendiri untuk memastikan apakah keamanannya. Nah, sistem ini memiliki kelebihannya apa aja yang tadi mampu memantau aktivitas peserta melalui webcam. Jadi peserta itu akan dipantau secara terus-menerus dari awal sampai akhir. Apa aja yang dipantau nanti kita akan coba jelaskan selanjutnya. Nah, lalu yang kedua, merekam suara bising selama ujian. Nah, kalau misalkan yang curi-curi ini gitu ya, misalkan curi-curi bertanya, nah itu kan di device kita sudah ada mic gitu ya, yang mampu merekam suara dan itu pun justru yang akan membantu dari si pengawas itu sendiri ya, pengawas manusianya itu sendiri untuk menentukan bahwa orang ini, oh iya, orang ini melakukan pelanggaran selama ujian, apa bertanya misalkan. Nah, itu kan bisa dilihat recordingnya ada, buktinya jelas. Jadi bukan subjektif lagi, tapi sudah objektif gitu ya. Nah, lalu yang tadi karena bisa membuka layar, ya proctoring AI ini harus bisa memblokir semua aplikasi yang ada. Harus bisa memblokir situs-situs yang mungkin yang mungkin bisa dijadikan sebagai acuan untuk mencari jawaban gitu ya. Nah, itu kan harapannya bahwa ujian tadi adalah untuk mengevaluasi atau mengukur pengetahuan kita, otomatis kan apa yang sudah kita serap gitu ya, kita jawab tanpa harus lagi membuka catatan, tanpa harus lagi mencari jawaban ke internet. Karena kan tujuannya tadi, sejauh apa sih wawasan kita atau sejauh apa sih pengetahuan kita selama pendidikan. Nah, ada satu case lagi nih. Di sini kan keempat itu menangkap kegiatan mencurigakan seperti layar tambahan. Nah, kalau yang menggunakan laptop itu kan bisa ini ya, bisa uh, menggunakan HDMI atau VGA untuk dikoneksikan dengan layar yang lain. Contoh misalkan, ya udah saya di sini terpantau tidak ada orang. Oke. Mohon maaf sekali semuanya, ada sedikit kendala
koneksi mungkin dari Pak Jilan. Di sini mungkin sedikit saya gambarkan sedikit ya mengenai proctoring AI sendiri. Mungkin saya boleh ambil alih di sini ya mengenai proctoring AI sendiri. Kami di sini membangun dengan solusi 4 teknologi ya gitu kan. Jadi ada face recognition, kemudian juga ada deteksi objek, kemudian juga ada predictive analytics, dan juga ada noise detection seperti itu. Baik, saya di sini coba sedikit memberikan insight kepada rekan semua bagaimana AI kami bisa membantu dalam hal untuk proctoring ini, ya kan? Mungkin saya share sedikit untuk bantu dari Pak Jilan tadi mengenai solusi proctoring yang ada di kami, gitu kan? Jadi sudah dijelaskan bahwa sudah ada beberapa solusi untuk proctoring AI. Saya coba share sedikit. Oke. Oke, Kak. Baik. Di sini sudah ada mungkin tadi tulisan tadi ya, mohon maaf. Jadi di sini ada saya tadi sampaikan bahwa tadi Pak Jilan mungkin ada koneksinya terhambat. Di sini kita akan memberikan suatu solusi bahwa aplikasi kami ataupun proctoring AI kami ini mampu menjawab semua permasalahan yang ada di saat ini. Artinya masih menggunakan Zoom atau masih membutuhkan banyak pengawas dan sebagainya. Dan yang penting kita akan solve bagaimana kita akan mengurangi ataupun meminimalisir daripada joki ujian. Seperti itu. Dan di sini saya akan sedikit memberikan solusi bahwa, nah inilah yang kita akan propose. Kita akan memberikan meningkatkan keamanan dan juga memberikan solusi hemat biaya dan juga waktu. Jadi tidak perlu lagi setiap peserta itu datang ke tempat ujian ataupun penyelenggara itu harus datang ke tempat ujian. Dengan adanya ujian online ataupun proctoring AI kami, kita akan memberikan solusi untuk mengurangi pain yang ada di semua kalangan. Dan ini ada survei dari McKinsey. Nah, lebih dalam lagi dengan produk kami, kita memberikan nama adalah Socha AI, artinya Socha ini artinya mata ya, artinya mengawasi gitu. Nah, kita sudah ready ya dari macOS maupun Windows. Adapun untuk Android masih kita developing, dan dari hasil beberapa use case ataupun eksperimen kami, kita sudah mampu mendeliver sekitar 2.000 orang lebih dalam suatu exam atau sesi ujian dalam suatu waktu, dan kita mengawasi seluruh peserta. Jadi dalam mengawasi 2.000 orang ini tidak harus banyak ya. Kita boleh bilang sangat sedikit, bisa mungkin 10 ataupun 20 orang untuk mengawasi 4.000 orang ini, gitu kan. Nah, dengan adanya ini, solusi kami ini mampu menjawab bagaimana ada suatu ujian yang membutuhkan banyak peserta. Nah, solusi ini juga sangat cocok untuk itu, gitu. Nah, pun tidak menafikan kemungkinan bahwa mungkin ada ujian yang skala kecil 10 atau 20 orang, kita pun juga bisa memprovide. Nah, sedikit sekali kita akan Edo, mohon maaf interupsi sebentar ya. Ya, kebetulan ini Pak Jilan udah bergabung lagi nih sama kita nih. Mungkin beliau bisa langsung lanjutkan lagi tadi pemaparan materinya. Boleh. Ya. Baik, mohon maaf Pak Jilan, saya salah sedikit ya. Sudah oke Pak Jilan? Udah. Sudah oke ya? Udah. Oke. Baik, tadi saya sudah sambung sampai dengan beberapa solusi Socha AI, hingga kenapa membutuhkan Socha AI, mungkin dari Aki sih sudah saya sampaikan. Jadi mungkin bisa disambung lagi dengan Pak Jilan. Silakan Pak Jilan. Oke, baik ya. Baik,
saya lanjut gitu ya. Tadi mungkin ini udah sempat disampaikan tapi sangat singkat gitu ya dari Pak Edo. Oke, saya next aja deh. Nah, mungkin ini ya terkait sama ujian yang berbasis pengawasan itu berbasis dengan tentang kecerdasan buatan atau pakai AI itu. Tujuannya kan yang pertama adalah untuk meningkatkan keamanan. Lalu kedua, menjaga integritas. Jadi ujian itu tetap harus jujur. Lalu hemat biaya dan waktu. Nah, kalau kita apa ya, biaya terkait dengan biaya gitu ya. Kenapa sih kalau pakai AI itu bisa hemat biaya sama waktu? Jelas gitu ya. Jelasnya dari mana? Pertama mungkin bagi penyelenggara gitu ya. Kalau di sini ada Bapak Ibu sekalian dari lembaga sertifikasi atau mungkin dari lembaga pendidikan, perguruan tinggi. Mungkin terkait dengan ujian itu tidak ada lagi biaya untuk pencetakan lembar jawaban gitu ya, atau lembar soal. Semua sudah menggunakan komputer based test, pengawasannya pun udah menggunakan AI. Jadi sudah tidak ada lagi cost yang dikeluarkan untuk biaya pengawas. Karena kita tahu gitu ya, pengawas itu ada keterbatasan. Kalau perguruan tinggi itu sekali ujian, contoh dari misalkan ujian saringan masuk nih, yang sekarang dekat-dekat ke saringan masuk perguruan tinggi, itu kan satu kelas itu ya kurang lebih kita anggap ada 30 siswa atau ada 30 peserta. Diawasi yang minimal oleh 2 atau 3 pengawas. Ya kalau dari cost-nya lumayan gitu ya. Belum lagi pesertanya lebih banyak nih, bahkan bisa sampai 10 kelas atau bahkan mungkin yang perguruan tinggi negeri yang top itu bisa sampai 20 kelas gitu ya untuk melaksanakan ujian saringan masuk. Kalau dipikir-pikir dari segi biaya itu kan cukup lumayan. Lumayan, tapi dengan ini sudah tidak ada lagi. Semua siswa atau semua peserta ujian di rumah masing-masing. Lalu menghemat waktu. Tidak perlu lagi istilahnya kita mempersiapkan ruangan dari 2 hari sebelumnya, ngerapihin kursi, meja gitu ya, atau yang mungkin tidak punya gedung sendiri harus sewa kursi, harus sewa meja, sewa gedung gitu ya, harus dipersiapkan 1 bulan sebelumnya, dipastikan semua. Nah, jadi yang harusnya fokusnya adalah ke esensi ujian ya, itu malah teralihkan fokusnya untuk hal-hal di luar itu. Dan begitupun untuk pesertanya itu ya dari biaya terhemat, dari waktu juga pun terhemat. Karena saya punya pengalaman gitu ya, punya pengalaman waktu ujian saringan masuk perguruan tinggi itu waktu itu namanya SNMPTN gitu ya, seleksi bersama gitu ya, SBMPTN gitu kalau nggak salah, seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Kebetulan waktu itu saya di kota Bandung, ujiannya di salah satu sekolah negeri gitu ya, sekolah tinggi negeri. Lalu saya ketemu sama orang yang saya pikir dia dari Bandung juga, ternyata dari luar kota. Dari luar kota hanya datang ke Bandung 2 hari untuk mengikuti ujian saringan masuk gitu. Nah, padahal kan sebelumnya dia berharapnya ujian itu kan bisa dilaksanakan di sekolahnya, tapi ternyata dia harus datang ke tempat ujiannya. Nah, tapi kan dengan digital seperti hari ini, itu kan sebetulnya sudah bisa dilaksanakan di manapun dan kapanpun gitu ya, tanpa harus lagi peserta itu datang ke tempat yang ditentukan, yang dituju waktunya. Nah, itu pun belum ada kepastian, ibaratnya belum ada kepastian peserta ini lulus atau enggak gitu ya, tapi udah banyak menghabiskan energi, udah banyak menghabiskan biaya untuk mengikuti ujian. Kalau saya mungkin dari Bandung ke kota Bandung ya, masih di satu kota yang sama, mungkin dari segi energi masih kuat lah untuk ikut ujian ini. Ada teman saya jauh-jauh, kalau tidak salah waktu itu di daerah Ciamis, harus datang ke Bandung. Perjalanan 3 jam pergi dari subuh, ujian pagi, wah kasihan gitu. Nah, jadi dengan hadirnya teknologi itu bisa membuat aktivitas kita lebih produktif lagi. Lalu keempat, mampu mengidentifikasi perilaku menyontek.
Nah, jadi identifikasi perilaku menyetek ini nanti akan dilakukan oleh AI gitu ya, oleh kecerdasan buatan, di mana kalau sama manusia mungkin ya pengawas manusia ketika di dalam ruangan ujian, oke dia tahu nih siswa ini gerak-geriknya kayaknya mau nyontek, tapi kan baru kayaknya mau nyontek. Apakah saya harus catat atau enggak gitu kan? Sebagai indikasi kecurangan atau di berita acara ujiannya bahwa peserta ini adalah si A melakukan kecurangan. Nah, kan belum tentu juga peserta tersebut melakukan kecurangan. Lalu ada mendeteksi pemalsuan identitas. Nah, kalau di sini kan mungkin episode 1 ya, Mas Edo atau Mbak Dinda, yang kita membahas terkait dengan face recognition gitu ya. Nah, itu juga salah satu untuk mendeteksi pemalsuan identitas. Nah, ujian kali ini misalkan identitasnya divalidasinya adalah menggunakan face recognition, menggunakan wajah, similarity wajah kita. Jadi sudah dipastikan orang yang datang itu atau orang yang akan mengikuti ujian adalah orang sesuai dengan identitasnya. Tidak akan ada istilah joki gitu ya. Lalu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, tengok kiri, tengok kanan, misalkan kayak gitu. Dan penilaian pun akan lebih objektif karena sistem tidak punya rasa, ibaratnya tidak ada istilah si A ini anak siapa, si B ini sebagai apa gitu kan. Ya udah, kalau memang ada terdeteksi kecurangan akan dicatat, atau misalkan terdeteksi dia mencontek udah pasti akan dicatat. Tapi kan kalau pengawasnya masih manusia gitu ya, mohon maaf, misalkan ternyata waktu itu saya mengawasinya ternyata peserta ujiannya itu orang yang kita kenal, yang si pengawas ini kenal, atau orang di lingkungan si peserta itu adalah yang berpengaruh. Ketika akan saya catatkan misalkannya, aduh ini mencontek nih, saya mau catat tapi gimana ya, dia ini anaknya si Anu, atau dia ini jabatannya ini, aduh pangkatnya ini. Kalau saya cantumin, wah gak jadi deh, gak jadi saya catat gitu ya. Tapi kalau sistem nggak ada istilah perasaan kayak gitu, dia akan mencatat, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jadi mungkin ini adalah solusinya gitu ya, kalau memang dirasa ujian jarak jauh itu kemarin banyak kekhawatiran, dengan Soca AI mudah-mudahan bisa mengurangi kekhawatiran itu sendiri. Nah, tadi ini juga betul dari McKinsey bahwa dengan adanya teknologi atau dengan adanya AI ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan juga mengurangi biaya operasional bisa sampai 20%, lumayan kan, cukup tinggi juga. Lalu meningkatkan produktivitas kinerja 10%. Kalau tadi mungkin ya capek-capek waktu kita datang, tapi dengan adanya teknologi ini itu semua bisa kita reduksi. Nah, ini mungkin saya sedikit perkenalkan produk dari Soca AI untuk ujian online, gitu ya. Ini sebetulnya yang kita buat itu adalah tujuannya untuk mengantisipasi tadi kecurangan atau kekhawatiran ketika ujian ini dilaksanakan berjauh-jauhan antara pengawas dan peserta. Nah, bisa menggunakan Soca AI ini. Nah, aplikasi ini sudah bisa running di 2 operating system, di macOS maupun di Windows. Jadi selama ujian pun pengawas tetap harus ada pengawas manusia gitu ya, tapi tidak harus sebanyak ketika ujian konvensional. Tapi di sini pengawas hanya akan memantau dari dashboard yang dihasilkan dari hasil pengawasan ujian gitu. Di sini kan akan di-counting, akan dihitung ada berapa peserta yang sudah melakukan face recognition, ada berapa peserta yang sudah dipengecekan perangkat, yang sudah masuk ke dalam halaman ujian, atau yang sudah selesai ujian pun pengawas hanya tinggal lihat. Nanti di sini ada beberapa analitiknya, mungkin sebagai success story kemarin kita sudah melaksanakan ujian untuk sertifikasi konsultan pajak, dan bahkan tahun ini kita akan melaksanakan untuk ketiga kalinya, kurang lebih sekitar hampir 8.000 peserta gitu ya, hampir 8.000 peserta
secara serentak dan dilaksanakan secara online di rumah masing-masing. Nah, itu kemarin kita sudah sempat laksanakan. Jadi yang kita awasi dari mulai objek dan move detection. Jadi selama ujian itu diawasi gerak-gerik peserta, lingkungan pesertanya pun gitu ya, lingkungan ujian selama peserta melaksanakan ujian itu tetap akan diawasi apakah ada orang melewat di belakangnya atau ada suara-suara bisikan-bisikan yang indikasinya akan ke mencontek gitu ya atau kecurangan itu terdeteksi juga. Nah, jadi solusi dari ujian online mungkin itu ya harus terintegrasi gitu ya, harus terintegrasi dari mulai sistem administrasi, menentukan siapa menjadi pengawas, lalu menentukan siapa korektornya gitu ya, siapa kontributor soalnya, itu semua harus terintegrasi dengan question bank. Question bank adalah aplikasi yang untuk mendistribusikan soal gitu ya, manajemen soal, lalu juga ada grader system untuk melakukan penilaian hasil dari ujian. Peserta ini harusnya bisa terintegrasi gitu ya. Kita coba pikirkan kalau saat ini mungkin tadi kalau kita menggunakan Google Form gitu ya, setahu saya yang masih menggunakan Google Form kan tetap gurunya atau dosennya atau siapapun yang ditunjuk sebagai pembuat soal kan akan membuat soal dulu di misalkan di Google Word, di Microsoft Word, dan nanti dipindahkan ke Google Form. Google Form nanti ditarik datanya jadi Excel, jadi spreadsheet, lalu dinilai gitu kan. Mungkin butuh waktu yang cukup lama, tapi ya mudah-mudahan kalau saya lihat hari ini sudah banyak juga nih lembaga pendidikan ataupun lembaga asesmen, mau itu swasta ataupun BUMN yang sudah menerapkan sistem yang terintegrasi untuk ujian online. Ini mungkin ya ruang lingkup AI selama pengawasan gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya AI ini atau yang diawasi oleh AI ini dari mana sampai mana sih? Atau dari kapan sampai kapan sih? Nah, ini saya coba bagi menjadi 3 bagian gitu ya. Jadi 3 bagian. Di awal, lalu saat ujiannya, dan setelah ujiannya. Nah, jadi sebelum ujian itu, AI akan melakukan proses autentikasi atau verifikasi identitas peserta ujian yang tadi menggunakan face recognition untuk memastikan bahwa orang ini adalah benar-benar pesertanya gitu. Jadi kalau pesertanya adalah saya menggunakan wajahnya atau orang yang akan ujiannya yang menggunakan wajah Mas Edo tadi, sudah jelas sistem tidak akan bisa memverifikasi dan tidak bisa melanjutkan ke ujian. Tapi kalau orangnya betul-betul saya yang didaftarkannya adalah wajah saya, itu pasti sistem akan memverifikasi, oh iya betul, ini adalah pesertanya. Nah, selama ujian pun akan diawasi semua layar yang tertangkap oleh kamera dari laptop peserta, itu akan dilaporkan juga ke pengawas yang ada di balik layar gitu ya. Tadi yang mengawasi halaman dashboard. Nah, itu di pos examnya pengawas atau proktor itu dia akan melihat nih secara terpusat dan dia melihat ada berapa banyak sih yang ditangkap oleh AI ini dari peserta, indikasinya apa saja, lalu ada istilah yang kita sebut sebagai trust score gitu ya, nilai kepercayaannya semakin tinggi gitu ya, yang kita lakukan selama ujian itu teridentifikasi kecurangan, maka trust score-nya ini akan semakin rendah. Fraud score-nya yang tinggi. Nah, ini yang akan di-highlight oleh sistem dan akan dinotis ke asesor bahwa ini loh, peserta ini loh yang saya tangkap ada indikasi banyak kecurangannya nih. Di menit sekian dia terdeteksi menunduk. Lalu di jam sekian, menit sekian terindikasi nih peserta ini lagi megang handphone gitu kan. Lalu di detik sekian lagi saat mengisi soal nomor sekian, nomor 5, ternyata peserta ini terdengar ada suara pertanyaan ke temennya, misalkan kayak gitu ya. Ternyata dia ujiannya di satu ruangan yang sama, walaupun pakai laptop, tapi di ruangan yang sama terdengar gitu ya, kalau misalkan peserta tersebut ada indikasi kecurangan. Nah, ini tadi ya, kurang lebih nanti akan seperti ini. Cek
juga verifikasi username sama perangkat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan yang anti joki gitu ya. Kalau ada yang coba-coba nih, saya mau gantiin si A gitu ya untuk ujian, wajahnya saya nggak mungkin pakai wajah saya, pasti beda nih, akan ditolak. Ya sudah, saya cari foto teman saya tadi gitu ya, saya mau jokiin dia karena dia sakit atau apa, misalkan saya diminta untuk menggantikan dia selama ujian online gitu. Ya udah, saya minta fotonya. Nah, misalkan dia kirim fotonya di handphone, dia scan, tapi sistem sudah bisa mendeteksi bahwa itu adalah bukan orang. Gitu. Jadi tetap harus, sistem ini udah bisa mendeteksi mana wajah orang asli, mana wajah orang hasil dari kalau tadi video di awal mungkin ya, di bumper video ada yang niat banget gitu ya, print seukuran wajah atau ini yang digambar ini dari handphone gitu, diarahkan ke layar. Mudah-mudahan wajahnya bisa terverifikasi, tapi alhasil karena AI ini sudah bisa mendeteksi mana wajah asli, mana bukan, dia akan menolak kalau itu memang bukan wajah manusia asli. Nah, lalu pengecekan area juga kan, pengecekan area ujian, dia apakah misalkan menggunakan headset atau di tangannya dia sedang megang handphone, lalu belakang punggungnya itu apakah ada objek-objek yang dilarang, karena kan kita tahu selama ujian itu pasti selalu ada hal-hal yang tidak diperbolehkan ada di lingkungan peserta ujian. Nah, ini dia akan ngecek apakah area ujiannya sudah clear dari objek-objek yang dilarang. Kalau sudah clear, sistem akan bisa melanjutkan ke halaman exam selama ujian. Ya, ini hanya contoh saja. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memiliki aplikasi ujian tersendiri gitu ya. Mungkin tadi ada yang pakai Moodle atau ada yang sudah bikin sendiri gitu ya, custom sendiri berbasis website atau berbasis desktop. Itu bisa tinggal diintegrasikan saja nanti dengan Soca AI. Nah, ini detection-nya gitu ya. Nah, ini tadi move detection. Jadi AI ini akan mendeteksi gitu ya, berapa lama sih orang ini tengok kiri, tengok kanan, menunduk, mengadah, misalkan kayak gitu. Itu kan sistem, kalau sistem ya, sistem akan mencatat apapun yang dilakukan oleh yang diawasinya. Tapi kan kalau tadi pengawasnya adalah manusia, kan nggak mungkin si A nih tadi nunduk sekian detik gitu ya. Belum yang diawasinya bukan hanya 1-2 orang, tapi hampir 30 orang, kan nggak mungkin dicatat gitu. Tapi dengan sistem kayak gini, ini justru akan membantu dari kualitas ujian itu sendiri. Kita mengetahui seluruh kegiatan para peserta, jadi integritasnya tetap terjaga. Lalu eye tracking gitu ya, dia lirik kiri, lirik kanan gitu ya. Lalu ada mode tracking, mungkin ada yang coba-coba nih, tadi kalau suara itu misalkan akan terdeteksi, ya udah deh saya pakai isyarat mulut aja misalkan gitu ya, tanpa mengeluarkan suara tapi menggerakkan bibir untuk menanyakan ke orang yang ada di lingkungan tadi. Nah, itu pun akan terdeteksi oleh sistem. Tapi kan kalau sama manusia nggak mungkin. Kadang kita juga kalau ujian gitu ya, kalau ujian dulu di ruangan pasti kan tengok sebelah kiri, sebelah kanan. Mau nanya kan nggak mungkin ada suara. Pasti pakai hanya gerakan mulut. Dan itu pun alhamdulillah dimengerti sama yang teman sebelahnya. Teman sebelahnya pun menjawab dengan gerakan mulut juga. Nah, tapi kan pengawas itu ya namanya ujian di ruangan, ruangannya cukup besar kan, ada aja peserta yang lolos. Tapi kalau dengan sistem ini semua terawasi, tertangkap oleh kamera, semua tercatat. Itu yang akan direkomendasikan ke pengawas manusia untuk diambil untuk diambil kebijakannya, apakah mau meluluskan atau tidak meluluskan peserta itu. Nah, ini kan tadi kalau misalkan terdeteksi suara gitu ya. Jadi setiap ada suara akan terekam, lalu nanti pengawasnya itu bisa diputar lagi kan. Kalau biasanya kita di ruangan yang biasa gitu ya, kalau ada yang nanya, misalkan ini nomor 5 jawabannya apa? Misalkan kedengar sama pengawas, kan pengawas pasti balik lagi, nanya lagi. Ngomong apa tadi? Atau berbicara apa tadi? Misalkan kayak gitu. Oh enggak Bu, misalkan, atau enggak Pak, saya nggak berbicara, mungkin salah dengar. Tapi kan kalau sistem enggak.
dia akan sekecil apapun, sepanjang atau sependek apapun kata tersebut akan terekod dan pengawas bisa memutar kembali sebagai bukti, oh ini adalah bukti percakapan yang menjurus atau mengarah ke arah tindakan kecurangan atau yang tidak diperbolehkan selama ujian. Nanti dari suara itu pun bisa dirubah menjadi teks. Misalkan tadi, apakah kamu sudah berhasil menemukan jawaban untuk soal nomor 10? Nah, contoh misalkan kayak gitu. Nanti akan di-convert menjadi teks. Nah, selama post exam pun, setelah ujian itu selesai, nah ini giliran para panitianya nih, para pengawasnya. Nah, akan ditampilkan satu layar dashboard itu ya, terkait dengan hasil tangkapan semua semua tangkapan dari para peserta. Contoh misalkan di sini ada yang terdeteksi handphone, misalkan soal studi kasus nomor 1 detik 23, nih ada si A ini terdeteksi menggunakan handphone, sedang menelpon, misalkan kayak gitu. Lalu ada juga yang terdeteksi ada orang lain nih, orang yang tidak dikenal, padahal aturan ujiannya adalah tidak boleh ada orang lain selain peserta tersebut. Nah, tapi sistem bisa mendeteksi itu. Atau selama ujian untuk mengantisipasi dari joki, tidak boleh menggunakan masker. Nah, karena ini ujiannya di rumah, jadi boleh dong dilepas maskernya. Tapi kok ini kenapa ya pakai masker? Apakah jangan-jangan yang menggunakan masker ini bukan orang tadi, misalkan ya, untuk mengelabui AI-nya itu dia pakai masker gitu. Nah, ini bisa aja nanti di-set apa aja yang menjadi aturan dari ujian tersebut yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Terus tadi misalkan menghadap kiri, tengok kanan. Itu kan udah indikasi orang-orang yang mau mencontek nih gitu ya. Nah, itu pun akan semua terrecord oleh sistem. Dan pengawas pun akan dengan mudah melihat hasil dari setiap peserta itu lewat lewat trust score gitu. Jadi nilai kejujurannya lah gitu ya, nilai keyakinannya. Kalau fraud score-nya tinggi, berarti ini peserta tersebut oleh AI banyak terdeteksi indikasi-indikasi kecurangannya. Apakah handphone atau objek-objek lain yang memang dilarang. Nah, itu nanti pengawas tinggal unduh aja hasilnya kan. Kalau pesertanya protes, kok saya nggak lulus? Di sini misalkan alasan tidak lulusnya karena mencontek. Proteslah misalkan peserta tersebut, oh saya nggak mencontek, oh saya nggak curang. Tapi ternyata sistem ini mendeteksi gitu. Ini loh, di jam sekian, di soal sekian, kamu terdeteksi menggunakan handphone. Sekian lama gitu megang handphone. Nah, sudah dikasih tahu bahwa dari awal tidak boleh peserta selama ujian memegang handphone gitu ya. Nah, itu bisa jadi acuan para pengawas untuk dijadikan sebagai alat bukti gitu ya. Kalau memang ada peserta yang merasa dirinya itu tidak melakukan kecurangan, tapi sistem tadi sudah mencatat kecurangannya itu. Nah, mungkin gambaran dashboard-nya, ini hanya gambaran dashboard-nya itu seperti ini. Nah, jadi itu mungkin aplikasi yang Socha buat sebagai solusi gitu ya bagi lembaga pendidikan atau untuk untuk lembaga yang lain sertifikasi kayak gitu pasti sudah memiliki sistemnya sendiri gitu ya. Nah, itu bisa langsung dikonekkan aja dengan Socha AI, dengan platformnya Socha untuk proctoring AI-nya, dan itu nanti dashboard-nya akan di-show dengan LMS-nya. Jadi akan terintegrasi dengan LMS yang sudah dimiliki. Baik, mungkin seperti itu Pak Edo. Kalau gambaran dari solusi proctoring AI, atau kita mungkin transformasi aplikasi ujian, gitu ya, aplikasi ujian online menggunakan proctoring AI. Oke, Pak. Baik, terima kasih Kang Jilan atas paparannya yang insya Allah memberikan insight buat semua rekan semua di sini di acara ini. Mungkin untuk sesi kali ini saya coba tambahkan sedikit aja untuk
bagaimana sih demonya Soca ini ya untuk bisa mengawasi ujian-ujian yang teman-teman semua lakukan gitu kan. Mungkin operator saya izin share screen ya untuk sedikit live demonya. Baik, mohon izin. Nah, di sini ada tampilan aplikasi kami ya. Itu sebelumnya kami sudah melakukan registrasi nama, peserta, dan juga data diri masing-masing, dan juga username. Dan setelah itu kita daftarkan juga wajahnya saya ya di admin untuk bisa masuk ke ujian. Jadi saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana aplikasi ini berjalan ataupun proctoring kami maupun online exam kami. Jadi saya di sini membawakan dua aplikasi, artinya saya membawakan aplikasi online exam Soca dan juga proctoring dari Soca. Saya masuk di sisi user. Baik, ini gambaran daripada dashboard kami. Jadi memastikan bahwa semua tuh bisa berjalan, artinya ada mikrofonnya on dan kameranya juga berjalan. Jadi memastikan semua ini berjalan dan juga koneksinya semua berjalan. Jadi ini saya jelaskan step by step bagaimana aplikasi ini berjalan seperti itu. Dan ini saya mencoba untuk mengarahkan wajah. Nah, ini kalau seandainya sudah cocok, baru bisa masuk ke online SM-nya ya. Jadi kalau seandainya wajah ini berbeda dengan yang didaftarkan ataupun joki, maka ini tidak bisa masuk di step berikutnya. Seperti itu. Dan ini untuk area pengenalan wajah. Jadi sudah 10 hitungan. 10 hitungan. Nah, setelah itu tidak ada aplikasi berjalan. Di sini saya menggunakan aplikasi yang testing ya, teman-teman semua. Jika saya menggunakan aplikasi yang benarnya, maka saya tidak bisa menggunakan Zoom nih hari ini, gitu kan? Jadi saya di sini menggunakan aplikasi yang testing. Kalau saya menggunakan aplikasi yang non testing, yang live-nya, maka saya tidak bisa dipastikan saya tidak dapat membuka aplikasi Zoom dan juga mengeluarkan teknologi ke rekan semua. Jadi saya menggunakan testing ya, seperti itu. Kemudian saya mengenai ini persetujuan. Nah, saya di sini saya izin menggunakan handphone untuk use case tertentu ya. Jadi di sini saya aplikasi ini mendeteksi semua potensi ataupun kecurangan dari mulai lirikan mata. Tadi saya sudah bilang dengan Pak Jin tadi, lirikan mata, kemudian head pose ataupun oleh kanan oleh kiri, dan juga handphone. Jadi dan juga objek lain di sekitar peserta gitu. Nah, saya sini sambil menggunakan handphone ya, mohon izin rekan-rekan semua. Di sini ada beberapa solusi-solusi, artinya beberapa fitur yang bisa saya sampaikan di sini. Di sini ada sisa waktu berjalan, kemudian mungkin di sini sudah tergambar ya. Ada break time-nya. Jadi di sini kami memberikan solusi atau opsi untuk 2 kali break time ataupun 3 kali tergantung dari keperluan dari user seperti itu. Dan untuk pilihan untuk soal-soal kita sudah disediakan secara beragam, artinya bisa pilihan ganda, esai maupun hitungan. Di sini sangat beragam ya, ataupun video maupun esai. Kemudian di sini juga ada ikon kamera, mikrofon maupun koneksi. Jika ini kuning ataupun merah nanti itu artinya terganggu. Seperti itu. Ini sudah ada webcam-nya. Dan ini saya coba menjawab untuk jawaban pilihan ganda. Saya coba selanjutnya. Dan ini nanti akan terdeteksi, insya Allah akan terdeteksi bahwa saya sedang menggunakan handphone. Seperti itu. Nah, di sini juga itu dia ada terdeteksi handphone. Jadi saya sini mencoba mendemokan bahwa aplikasi ini ataupun teknologi AI kami
sudah menangkap ataupun mendetek beberapa kemungkinan kecurangan yang ada dalam ujian, seperti membuka buku, kemudian membuka aplikasi lain, dan juga membuka handphone gitu. Ataupun ada orang di sebelah saya ini nanti ya, ataupun yang lainnya juga deteksinya ada orang lain yang membantu saya dalam melakukan ujian. Dan ini saya coba akan lebih simpel aja. Saya coba next dan juga next terus untuk bisa. Silakan bagi ada teman-teman yang ditanyakan, boleh langsung aja di kolom Q&A. Nanti akan dibacakan di akhir sesi hari ini. Gitu. Jadi akan ada Q&A bagi teman-teman semua yang ingin bertanya-tanya ini seperti apa aplikasi ini, gitu kan? Boleh dibilang aplikasi ini aplikasi yang mungkin cukup baru ya dalam dunia pendidikan, cukup revolusioner. Jadi mungkin banyak yang ingin mungkin demo ataupun seperti apa, yang langsung ke tempat rekan-rekan semua boleh. Jadi solusi ini atau aplikasi ini nggak hanya juga dipakai di sekolah ataupun kampus. Jadi bisa dipakai untuk ujian sertifikasi, untuk pemerintahan, ataupun uji asesmen, ataupun rekrutmen. Jadi kalau rekrutmen saya rasa sangat cocok ya, artinya untuk puluhan ribu peserta yang katakanlah rekrutmen plat merah ya, BUMN, biasanya sangat banyak pesertanya. Jadi aplikasi ini sangat cocok untuk itu. Dan ini saya mencoba aplikasi Esai. Di sini saya juga ada dikasih menu untuk cocoret, dan juga ada mungkin kalau seandainya ada kebutuhan untuk buku panduan, bisa di sini kita sediakan. Dan juga ada juga kalkulator. Saya coba simpel aja jawab. Jawab juga. Mohon izin. Kalaupun soal nanti bisa bisa sangat beragam ya, tergantung dari use case yang ada di lapangan nanti. Oke. Coba sekarang submit. Dan saya akan menyelesaikan ujian. Nah, di sini saya sudah dalam tahap selesai mengikuti ujian. Nah, mungkin teman-teman bisa ada pertanyaan, artinya hasilnya saya tadi di mana sih gitu kan? Di sini saya juga sudah menyiapkan, artinya selain daripada aplikasi ujian online exam kami, kita juga menyediakan dashboard untuk proctoring-nya gitu. Jadi untuk proctoring-nya kita berbasis dengan web base. Tadi aplikasinya kita menggunakan aplikasi desktop ya, artinya diinstal dulu. Dan ini untuk aplikasi untuk proctoring-nya saya izin share sedikit. Ini yang tadi selama saya mengikuti ujian tadi barusan ya, selama kurang lebih mungkin sebentar aja tadi itu. Nah, ini ada hasil saya nih. Saya Dorozi memiliki float score 10.75%, 10.75. Dan saya akan mencoba melakukan bagaimana sih report tadi ya. Nah, ini ada beberapa report saya. Nah, ini tadi ada menghadap kiri, ada terdeteksi handphone, ya kan? Ada juga miring kanan kiri gitu kan. Jadi ada beberapa menu-menu yang beberapa potensi kecurangan yang saya lakukan selama saya ujian. Ada eye-track di sini, bisa juga diklik by evidence, ataukah dia ada buku, apa ada orang lain, seperti itu. Jadi ataupun tadi ada handphone. Nah, untuk hasil daripada evidence yang saya tadi lakukan tadi akan terrecord di report di sini. Jadi di report di sini, jadi untuk bukti ujian seperti apa ataupun bukti kecurangan seperti apa, para pengawas cukup dengan mendownload
evidence di sini. Nanti akan terekam dalam bentuk zip dan akan terbuka baik fotonya, menit berapa, di soal nomor berapa, melakukan kecurangan. Dan kalau seandainya di-convert dalam bentuk Excel bisa. Seperti itu. Jadi memudahkan pengawas ataupun asesor dalam melakukan pengawasan dalam ujian. Seperti itu sih rekan-rekan semua. Mungkin nanti ada yang bertanya silakan di Q&A ya. Seperti itu. Nah, ini saya sedikit bahwa tadi saya bicara mengenai ujian online exam yang ada di Soca AI, artinya yang built on application ya. Dan mungkin teman-teman semua akan bertanya-tanya, bisa nggak sih mungkin aplikasi yang sudah ada di teman-teman semua ya, artinya kan semua orang ini sudah punya aplikasi masing-masing, baik itu LMS-nya basis on Moodle ataupun Google Form. Nah, di sini saya juga memberikan solusi, artinya sebuah opsi ya, bahwa aplikasi sosial ini bisa digabungkan ataupun diintegrasikan dengan LMS semua, LMS yang rekan-rekan miliki. Di sini saya akan coba share sedikit ya, bagaimana demonstrasi untuk integrasi daripada Moodle. Ya, ada di sini saya coba share. Oke. Nah, di sini saya ada sedikit demonya. Jadi untuk demonstrasi untuk integrasi Moodle dengan Soca kami itu sangat mudah. Jadi sebelumnya harus dulu melakukan registrasi di Soca platform kami dan juga membentuk project ya, seperti itu. Ini kemudian melakukan registrasi, menginput username, jadi username. Nah ini username, kita isi semuanya, maka akan muncul kode projectnya seperti apa. Nah di sini maka akan saya masuk ke ini ya, ini dia. Masuk ke username dan juga passwordnya. Sukses. Nah ini ada teman-teman semua bisa melakukan input projectnya masing-masing. Misalkan ada untuk saya contoh sini adalah ESG ya untuk Moodle. Jadi untuk Moodle yang untuk ESG. Di sini teman-teman bisa melakukan beberapa fitur-fitur ya, artinya untuk deteksi objek, buku, orang, handphone, masker, dan yang lain sebagainya. Kemudian kita pilih metode pembayaran, pay as you go ataupun fixed bid. Di sini saya memilih pay as you go. Pay as you go di sini adalah metode pembayaran yang dilakukan per transaksi eviden untuk untuk transaksi penangkapan eviden saat kita ujian, seperti itu. Nah, ketika sudah dikalkulasikan, ini sebenarnya dummy ya, kalau sebenarnya sih langsung masuk ke tagihan pakai kartu kredit ya, ataupun Visa atau Mastercard. Nah, setelah itu kita masuk ke project-nya. Nah, kita masuk ke dashboard. Dan kemudian kita meng-create dulu usernya. Usernya kita create, karena saya ini sudah seluruhnya saya input. Nah, ini ketika meng-create usernya membutuhkan 3 gambar sekaligus, artinya 3 foto daripada setiap peserta. Jadi foto-foto ini wajib kita input untuk bisa menginput username masing-masing. Nah ini username-nya sudah ada, Bapak Noval. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk. Nah, sebelum kita masuk ke ujian Moodle-nya ya, semua. Jadi peserta ini wajib dimasukkan ke dalam tes ujian. Artinya kalau seandainya nggak ada jadwal ujian yang ditentukan, maka username tersebut tidak bisa masuk ke ujian online exam yang disediakan oleh user ataupun yang sudah berjalan seperti itu.
Ini saya contohkan untuk Moodle. Ini Moodle-nya ini disebutkan untuk katakanlah hari ini ya. Jadi sudah ada contoh-contohnya. Kemudian setelah itu kita melakukan yang disebut dengan ini dia, Socha Connector. Nah, konektor ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa si peserta ujian itu bahwa benar beliau yang melakukan ujian. Di sini kita melakukan registrasi wajah untuk Socha Connector seperti itu. Di sini ada beberapa kali take ya, artinya wajah rekan semua ada 3 kali take. Wajah tersenyum, mata tertutup maupun mata terbuka. Seperti itu. Lalu kita submit. Nah, wajah Anda berhasil diregistrasi. Nah, tadi dengan saudara Noval sudah ada sudah terdaftar. Nah, itu sudah ada terdaftar di Socha proctoring-nya ya. Dan saat ini Noval ini sudah didaftarkan untuk masuk ke Moodle ataupun online exam yang sudah ada, yang sudah user punya. Di sini sebelum melakukan ujian, maka si Noval ini wajib melakukan yang disebut dengan face recognition ya, artinya autentikasi wajah terlebih dahulu. Nah, ini gambaran sedikit mengenai Moodle ya. Mungkin rekan-rekan semua ya sudah ada yang paham dengan Moodle, bisa menampilkan kuis-kuis di sini, menampilkan pertanyaan dan juga jawaban. Nah, ini bisa di sini. Mungkin ada yang pakai Google Form. Nah, di metode ini kami menggunakan Google Form. Ini masih menggunakan Moodle. Di sini masih yang basic ya. Mungkin rekan semua lebih explore lagi di sini, lebih banyak lagi yang mungkin di explore ya. Seperti itu. Aja. Nah, untuk Noval tadi sudah melakukan schedule. Nah, schedule di sini wajib melakukan copy project-nya dan juga menjerat link-nya. Dan linknya ini akan digunakan oleh peserta dalam melakukan login ke ujian. Jadi login ini akan dibagikan oleh admin ke waktu-waktu ujian seperti itu. Nah, ini dari admin. Saya coba lihat sini. Nah, ini waktu masuk ke Socha konektornya, tinggal masukkan username-nya salah. Nah, jadi kita masukkan lagi saudara Noval Ahnaf gitu. Nah, ini masuk, kemudian kita pastikan bahwa beliau yang melakukan ujian. Jadi aplikasi ini sebelum memasuki ujian yang realnya seperti itu. Jadi less than 2 second untuk bisa merekognisi ini siapa dan memvalidasi ini siapa. Seperti itu sih rekan semua. Jadi gambarannya untuk integrasi dengan Moodle ataupun LMS yang sudah ada sangat mudah sekali. Jadi tidak perlu tambahan apapun. Dan semuanya berbasis web-based. Jadi untuk aplikasi proctoring AI kami, insya Allah sudah menjawab semua tantangan, artinya pertanyaan semua rekan semua sih, apakah harus menggunakan aplikasi sendiri ataupun bisa aplikasinya saya ataupun aplikasinya yang sudah ada. Di sini kita sudah artinya memberikan beberapa opsi yang memungkinkan untuk bisa digunakan di use case di rekan semuanya. Seperti itu. Baik, silakan mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan di sini, sedikit demonstrasi bagaimana aplikasi Socha AI online exam-nya maupun aplikasi untuk kita connect dengan integrasi LMS yang sudah ada ataupun yang sudah dimiliki oleh rekan semua. Nah, ini saya pasti ada banyak pertanyaan yang akan muncul di sesi Q&A ini. Mungkin untuk sesi Q&A
saya sambungkan lagi ke host kita hari ini, Mbak Dinda. Mungkin bisa diteruskan, Mbak Dinda, silakan. Ya, terima kasih Pak Edo. Terima kasih banyak untuk pemaparannya, Pak Jilan. Luar biasa banget. Tadi banyak juga ilmu-ilmu baru yang kita dapetin. Terus terima kasih juga untuk demo singkatnya dari Pak Edo. Mungkin kita beralih ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung mengajukan pertanyaannya pada fitur Q&A. Mungkin sekarang udah ada beberapa pertanyaan. Yang aku langsung bacain aja mungkin ya. Dari Naufal Ahnaf. Izin bertanya Kak, kalau misalkan menengok kanan atau kiri saja terdeteksi, apakah kalau saya pegal saat mengerjakan ujian akan terdeteksi kecurangan? Mungkin dari Pak Jilan atau Pak Edo bisa bantu jawab mungkin. Oke, makasih Mbak Dinda. Tadi mohon maaf, pertanyaan itu kalau tengok kiri, tengok kanan ya, apakah terdeteksi kecurangan gitu ya? Iya betul. Nah, jadi AI ini memang akan selalu mencatat gitu ya, akan selalu mencatat apa saja yang dilakukan oleh peserta. Nah, itu pun kan kalau misalkan terdeteksi curang atau tidaknya, karena di ujung layarnya pun kan di dashboard itu kan tetap ada yang namanya pengawas manusia. Jadi AI ini hanya merekomendasikan apakah tindakan yang dilakukan oleh peserta ini masuk ke dalam kategori kecurangan atau bukan. Nah, AI ini hanya merekomendasikan indikator kecurangan itu ada tengok kiri, ada tengok kanan. Gitu. Dan itu pun kan sebetulnya akan dijadikan atau dikomput menjadi nilai yang akan nanti masuk ke trust score atau ke fraud score gitu ya. Nah, kalau memang dia itu benar-benar pegal kan nggak mungkin tengok kiri hampir 3 menit atau 5 menit kan enggak ya. Iya. Nah, itu AI pun akan mendeteksi kalau memang hanya sebentar 5 detik itu mungkin nilainya pun akan cenderung kecil gitu ya untuk dikategorikan sebagai kecurangan. Tapi kalau yang sampai menunduk tengok kirinya itu 3 menit, 5 menit gitu kan. Wah, ini udah pasti AI akan mendeteksi tentang waktu sekian, ini peserta kok tengok kanan terus, apakah sedang bertanya atau sedang membaca sesuatu gitu. Itu yang nanti akan dikonversikan menjadi nilai fraud score-nya. Oke, terima kasih Pak Jilan atas jawabannya. Semoga jawaban dari Naufal Ahnaf terjawab ya. Nah, di sini ada juga dari Anonymous. Baru-baru ini banyak sekali ingin sukses dengan instan, namun dalam skop pendidikan tidak dapat disamakan dengan bidang lainnya, di mana parameter angka merupakan hal yang vital dalam melakukan penilaian. Bagaimana caranya mengatasi asesmen yang buruk? Hal ini untuk mengantisipasi nilai 5 bisa masuk ranking 1. Mengapa demikian? Karena saya mengalami diskriminasi tes online di suatu perusahaan, di mana saya mendapat nilai 8, namun saya tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Angka 8 bukan angka buruk, saya rasa. Katanya gitu, Pak. Katanya bagaimana cara mengatasi asesmen yang buruk? Cara mengatasi asesmen yang buruk. Oke, menarik. Jadi apa ya Mas Edo, kalau asesmen itu kan sebetulnya memang ada beberapa indikator ya yang biasanya digunakan di beberapa perusahaan. Ya salah satunya mungkin melalui tes psikotes kayak gitu misalkan ya, atau misalkan tes pengetahuan lewat tes tulis atau wawancara, interview dan lain sebagainya, itu banyak. Memang kita ada juga nih Soca AI itu pernah dipakai untuk yang namanya bakat.ai. Nah, bakat.ai itu untuk apa ya? Untuk membaca apakah orang ini berbakat atau tidak. Berbakat atau tidaknya dari apa? Dari gestur wajah, mimik yang kayak gitu ya. Itu misalkan dilakukan ketika proses interview kayak gini gitu kan. Berapa sering sih ekspresi wajah kita itu happy gitu ya, senang, atau berapa sering sih wajah kita itu terdeteksi sebagai bad mood. Berarti kan kita nggak, kalau banyak terdeteksi bad moodnya berarti kita nggak excited nih di interview ini. Berarti memang kita nggak tertarik banget gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi terkait dengan bagaimana cara menentukan bahwa asesmen itu buruk atau tidak gitu ya, memang itu harus dikembalikan lagi ke aturan perusahaannya. Cuman AI ini membantu merekomendasikan, gitu kan, membantu merekomendasikan
bahwa si A, si B ini kalau memang secara nilai itu kan, kalau diperiksanya oleh manusia mungkin bisa aja dibetulkan gitu ya. Dihapus dulu, oh ini salah, ini saya hapus nih karena saya menginginkan atau mengharapkan orang ini lulus, saya ganti jawabannya yang semula misalkan dia jawab A jadi B, misalkan kayak gitu. Tapi kan kalau sistem enggak, kalau salah ya salah, kalau betul ya betul. Jadi sistem ini memang bisa menjadi acuan atau patokan bagi peserta ataupun bagi panitia dalam menentukan kelulusan pesertanya. Apakah itu peserta asesmen atau peserta ujian, sistem ini justru yang membantu memudahkan rekomendasi terkait dengan kelulusan. Seperti itu Mbak Dinda, mudah-mudahan bisa menjawab penanya tadi. Iya, terima kasih Pak Jilan, semoga terjawab. Terus ada juga dari Karisma Juni. Izin bertanya bagaimana perlakuan deteksinya pada seorang anak kembar identik. Ini sempat dibahas juga ya Pak ya di, kalau nggak salah di episode kedua gitu. Kalau aku ingat-ingat kemarin. Ya, episode 1 dengan Pak Agus Kurniawan kalau nggak salah sempat dibahas juga gitu ya, terkait dengan anak kembar identik itu kayak gimana. Memang AI ini dia akan mendeteksi wajah itu berdasarkan dengan dataset yang dikumpulkan. Jadi seberapa banyak sih gambar gitu ya, karena kita basisnya adalah datasetnya dari gambar, dikonvert menjadi gambar. Nah, ketika wajah kita yang sekarang saat ini dideteksi oleh AI atau ditangkap oleh tangkapan layar, dia kan akan mencari dari sekian banyak dataset yang ada, mana sih yang mendekati, mana sih yang cocok dengan wajah yang ditangkap saat ini. Nah, itu kalau misalkan ada yang cocok, dia akan memberikan respon sesuai. Atau tidak ada yang mirip sama sekali, dia akan memberikan respon ini tidak sesuai. Jadi kalau yang kembar identik pun sebetulnya pasti akan ada beberapa sedikit perbedaan ya. Nah, di sini mungkin istilahnya adalah similarity atau tingkat kemiripan antara dataset dengan orang. Nah, itu dari sistem sebetulnya bisa diatur terkait dengan threshold-nya atau tingkat akurasinya. Nah, itu nanti bisa ditentukan dan bisa dites. Dan memang untuk saat ini kalau untuk kembar identik ya, semakin dewasa biasanya akan ada perbedaan yang ya mungkin cukup nggak signifikan sekali, tapi ya cukup memberikan kesan si A dan si B itu wajahnya sudah berbeda gitu, pasti akan ada perbedaan kayak gitu sih. Oke, Jadi terima kasih Pak rekomendasi Jilan. nanti. Terima kasih Pak Jilan untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Mbak Karisma. Dan ini ada satu lagi terakhir. Kak izin bertanya, kalau misalkan saya ujian dengan aplikasi Soca ini, berapa kos yang perlu dikeluarkan? Mungkin ini lebih dijawab sama Pak Edo kali ya Pak ya? Cocoknya Pak Edo nih, karena Kudus Dev nih. Silakan Mangga Pak Edo. Boleh. Jadi untuk aplikasi Soca ini, tunggu dulu. Aplikasi Soca ini berapa sih harganya? Saya bilang solusi ini sangat murah ya, artinya terjangkau lah gitu ya, terjangkau ya. Seperti Anda minum seperti Anda nongkrong di coffee shop lah, seperti itulah. Kalau saya boleh samakan lah ya. Ini sangat terjangkau. Kita ada dua opsi lah ya di sini ya. Kita berikan hitungannya itu ada per hit dan juga per orang per exam atau fixed bid. Nanti seperti apa detailnya mungkin saya izin ini ya kali ya, izin untuk ngasih nomor handphone saya di sini ya, mungkin boleh ada tuh anonymous attendance, mungkin bisa langsung kontak saya atau seperti apa, tidak mending saya kontak di sini atau seperti apa enaknya nanti? Ya, bisa menghubungi ini aja mungkin di website kita kan ada ya lengkap di sana. Iya, betul. Nah, kalau nggak salah kan pay as you go itu sangat lebih murah gitu ya. Bayar ketika hanya digunakan. Itu starting from-nya kalau nggak salah dari 200 perak ya, Pak Edo ya. 200 perak. Jadi justru kita memberikan kemudahan juga gitu ya melalui platform Soca ini yang sudah punya LMS sendiri gitu ya, yang sudah punya LMS sendiri. Kalau harus menambahkan engine AI-nya gitu ya sendiri tanpa menggunakan Soca, misalkan saya mau bikin sendiri deh,
Nah, mungkin dari segi cost agak cukup lumayan. Infrastruktur yang digunakannya pun lumayan juga, resource-nya belum waktu gitu ya. Tapi kalau dengan Secara ini silakan mungkin bisa langsung integrasi saja, nanti tinggal ditentukan berapa pricing yang dibutuhkan, itu bisa di set sendiri dengan range tertentu. Silakan aja seperti itu ya Pak Edo ya. Betul. Jadi untuk harga insya Allah sih terjangkau lah. Jadi kita pengennya misi kita sih tahun ini emang untuk lebih mengenalkan ujian online itu merupakan solusi yang tepat di saat ini gitu kan. Nah, karena kita punya impian besar itu, maka kita ingin semua orang pakai Secara kami gitu. Mungkin itu sih Kak Jilan. Linda silakan. Ya, terima kasih Pak Edo dan Pak Jilan. Nah, terima kasih banyak untuk Pak Jilan dan Pak Edo udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan terima kasih juga atas antusias dari teman-teman ya. Mohon maaf untuk pertanyaan teman-teman yang belum terjawab karena keterbatasan waktu, jadi saya harus cukupkan sesi Q&A kita pada hari ini. Mungkin dari Pak Jilan ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Ya, singkat aja Pak. Singkat ya. Ya kalau saya sih terkait dengan masalah transformasi teknologi di bidang pendidikan, mungkin kiranya kita perlu juga mentransformasi terkait dengan masalah kebijakannya gitu ya, lalu peran pengajar, lalu peran siswanya atau peran dari pesertanya juga, dan juga mungkin dari masalah kurikulum gitu ya, kurikulumnya juga mungkin bisa ditransformasi untuk bisa mensupport terkait dengan inovasi-inovasi yang ada saat ini. Dan ini pun mungkin bisa disesuaikan atau dicocokkan bukan hanya di ujian nasional aja gitu ya, ujian pendidikan dasar, menengah ataupun perguruan tinggi, tapi bisa ke jenjang yang lebih jauh lagi, kayak asesmen di perusahaan atau untuk penerimaan karyawan baru, karena mungkin ada beberapa perusahaan ketika membuka lowongan pekerjaan gitu ya, proses tesnya itu pasti akan datang banyak orang gitu ya, daripada susah-susah atau sulit misalkan ketika harus berurusan dengan Satgas Covid, bisa boleh mungkin menggunakan solusi dari Secara ini. Ya mungkin perusahaan-perusahaan sekarang sudah punya LMS, tinggal diintegrasikan. Itulah yang namanya meningkatkan nilai dari apa yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian dari sistem. Jadi tidak harus bikin sistem baru, susah payah, gitu. Cukup aja pakai yang ada, diintegrasikan dengan Secara AI, sudah menjadi lebih menjawab gitu ya, menjawab dari kebutuhan tadi. Oke, terima kasih Mbak Dinda, Mas Edo. Ya, terima kasih banyak Pak Jilan. Nah, kita sekarang lanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi giveaway voucher GoPay senilai Rp100.000 untuk satu orang pemenang dan merchandise menarik yang akan diundi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu pertanyaan buat teman-teman terkait dengan materi Socha Interact pada hari ini. Untuk rules kuisnya adalah peserta yang raise hand akan kami undang ke room panelis, dan nanti peserta menjawab langsung pertanyaan kuis tersebut. Bagi yang berhasil menjawab pertanyaannya dengan tepat, akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000. Mungkin operator bisa dibantu untuk share kuisnya. Nah, sekarang udah ada nih. Kuisnya adalah, apa nama aplikasi yang menghubungkan LMS dengan proctoring Socha? Nah, boleh langsung dijawab. Moodle. Dengan namanya dengan siapa, Mas? Dengan Noval. Dengan Noval, oke. Iya. Apa tadi jawabannya Moodle ya? Iya. Gimana nih Pak Jilan atau Mas Edo, gimana? Apa benar jawabannya? Silakan Pak Edo. Kayaknya kurang tepat deh Pak. Mohon maaf Pak. Kurang tepat, oke. Jadi kita akan ganti. Terima kasih. Maaf ya, Mas Nopal. Nah, kita akan ganti ke Frita Kris Aprianti. Boleh diundang ke room panelis? Sudah ya, sudah diundang. Oke. Halo Mbak. Halo Kak. Iya, gimana jawabannya? Jawabannya Socha API Connector. Socha API Connector. Nah, gimana nih Pak Jilan dan Mas Edo? Benar sekali. Benar sekali ya, wah, seru nih. Selamat untuk Mbak Frita.
Terima yang sudah kasih. berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Baik, kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Jilan Wijaya atas kesempatannya hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Dan terima kasih juga untuk Pak Edo yang sudah hadir menemani diskusi kita pada hari ini. Dan para peserta Socha Intrek yang sudah berpartisipasi juga. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga teman-teman mendapatkan banyak manfaat. Dan saya berharap kita bisa bertemu lagi di Socha Intrek yang akan datang dalam waktu dekat, yaitu pada tanggal 17 April nanti, yang membawakan topik Lean and Automation on Manufacturing Industry, bersama Pak Denny Nopianto, yang nantinya akan membahas bagaimana menerapkan otomasi di pabrik manufaktur. Yuk langsung aja join pada link yang tertera, dan jangan lupa pantau terus Instagram Socha AI untuk info lebih lanjut. Saya Dinda Amelia pamit undur diri, tetap semangat menjalani aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Socha Intrek berikutnya.